Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ani darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم العافية سلامة ثم الفاتحة صاحب المقام إلى حفظ حسين بين أبو بكر العدروس والبدر ثم إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى سيد شرحاء محمد النووي البندلي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن الأنصار ثم إلى شريف النبي نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin kita masih membahas tentang berbagai macam keyakinan tentang asbabul adi, antara api dan membakar. Ini namanya hukum sebab akibat, atau kalau orang sekarang ngomongnya aksi dan reaksi. Kalau ada aksi akan ada reaksi. Orang menganggap bahwa reaksi itu ditimbulkan oleh aksi, gitu loh. Nah, kita ahli sunnah tidak punya pemahaman seperti itu. Kalau kita meyakini bahwa setiap ada aksi pasti ada reaksi, maka berarti Tuhan pensiun, gitu. Allah istirahat, nggak ada kerjaannya, karena masing-masing
yang punya aksi akan masing-masing menimbulkan reaksi gitu loh. Inilah pemahaman orang-orang filsafat, orang-orang ahli adi, para ahli fisika, para ahli kimia, ini punya paham rata-rata seperti ini. Maka ahli sunnah tidak punya pemahaman yang seperti itu. Maka dari kemarin yang kita bicarakan, musannif mengatakan walhasilu, maka kesimpulannya ana manekta koda, siapa orang yang meyakini annal asbabal adiyata, bahwa sebab-sebab adiyah atau hukum sebab akibat atau aksi dan reaksi, kanari seperti api, wasikin pisau, wal akli makan, wasyurbi minum, yu'athiru fi musabbabatiha, akan menimbulkan reaksi terbakar atau reaksi memotong atau reaksi mengenyangkan atau reaksi menghilangkan haus, bidzatiha, reaksi itu muncul karena dirinya sendiri bukan karena Allah, maka hukumnya kafirun bil ijma, hukumnya kafir menurut ijma'nya seluruh ulama. Api punya aksi yang menimbulkan reaksi terbakar, yang mana aksinya api ini dari dalam dirinya sendiri. Orang yang meyakini begini hukumnya kafir bil ijma. Dia bukan lagi orang muslim karena dia tidak lagi meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, api punya aksi menimbulkan reaksinya apa? Terbakar. Tapi dia meyakini bi quwwatin ja'alahallahu fiha, tapi aksinya ini karena ada kekuatan yang dititipkan Allah di dalamnya, maka fa fi kufrihi qaulain, maka pendapat yang mengatakan orang ini kafir ada dua pendapat. Wal asahu annahu laisa bikafirin, tapi pendapat yang sahih, orang yang macam kedua ini hukumnya tidak kafir, balil fasik mubtadi'un, tapi dia hukumnya imannya fasik dan dia tergolong orang-orang ahlul bid'ah. Coba. Api menimbulkan hangus. Dari mana hangusnya? Dari kekuatan yang Allah titipkan pada api. Kok keyakinannya begitu? Maka hukumnya fasik, berdosa. Coba, ini perlu kamu pikirkan. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan semua sebab akibat yang terjadi. Makan, minum, obat, apa lagi? AC. AC menimbulkan dingin, apa lagi? HP dicas, kalau baterainya penuh maka bisa untuk komunikasi. Berarti saya bisa komunikasi ya karena HP ini, karena ada kekuatan Allah di sini, fasik. Ini menyeluruh nih, semua sebab akibat harus kamu pikirkan. Lampu menyinari, oh yang bikin terang siapa? Ya lampu, kena lampu punya kekuatan di dalamnya, fasik. Coba. Kipas, oh kipas bisa bikin adem, nikmat. Allah kemana? Nggak ikut-ikut, fasik. Coba. Ini menyeluruh nih. Kamu jalan keluar pakai sendal jepit,
nggak kena panasnya aspal. Kenapa? Oh, karena ada sendal jepitnya. Sendal jepit punya kekuatan menahan panasnya aspal, fasik. Coba, ini pemahaman ini menyeluruh hampir rata-rata orang awamul muslimin punya paham seperti itu. Tapi di sini dikatakan hukumnya orang yang punya keyakinan begitu memang belum sampai kafir, belum, tapi imannya rusak gitu. Kalau yang pertama tadi hukumnya kafir resmi. Kenapa? Karena dia tidak meyakini keberadaannya Allah. Dianggap masing-masing benda ini punya aksi dan reaksi masing-masing dari dalam dirinya sendiri, tanpa ada kekuatan yang Allah titipkan. Hukumnya kafir tuh. Nah, yang kedua ini kalau dia meyakini, oh, ini aksi ini munculnya karena Allah menitipkan kekuatan. Kalau Allah ambil kekuatannya, ini nggak punya aksi apa-apa. Api itu lemah. Kalau Allah ambil kekuatannya, yang meyakini begini fasik, dosa. Jadi Allah itu tidak pernah menitipkan kekuatan apa-apa, nggak ada. Allah itu menjadikan semuanya diciptakan sendiri oleh Allah, tanpa menitipkan kekuatan pada siapapun. Adapun api terlihat seperti punya reaksi membakar, itu hanya kelihatan mata kamu saja, bukan sebenarnya, bukan. Kamu jangan tertipu oleh mata kamu, gitu loh. Rata-rata orang tertipu oleh matanya. Dianggap api ini memang kan kelihatannya begitu, Bib. Apa-apa yang kelihatan tidak bisa dipastikan hukumnya harus begitu, gitu loh. Kamu kalau ngelihat rel kereta api yang jauh lama-lama jadi satu, apa memang dia jadi satu? Kelihatannya jadi. Ente kalau melihat ini, kamu kasih sedotan, jadinya apa? Bengkok. Sedotannya miring. Kamu tarik, lurus masukin. Yang salah apa itu? Sedotannya apa matanya? Maka apa yang kelihatan mata bengkok, jangan diputusin. Oh, berarti ini sedotannya bengkok. Enggak, kamu tarik, lurus. Gitu loh. Jadi apa yang terlihat mata jangan diputuskan pasti begitu, enggak. Kamu lihat ada panas nih, di sana seperti ada gelombang, namanya apa itu? Fata Morgana. Apa itu betul-betul ada air di sana? Itu loh. Maka apa yang kelihatan mata kamu ini api ditempelin kertas membakar, Bib. Iya. Tapi jangan kamu yakini terbakar itu muncul dari dalam dirinya si api, gitu. Ini yang penting begitu loh. Kamu makan terus kenyang, kenyang itu nggak muncul dari dalam dirinya nasi. Kamu sakit minum obat, sehat itu nggak muncul dari dalam dirinya obat, gitu. Ini yang penting diyakini nih. Kalau kamu masih meyakini seperti itu, maka iman kamu dikatakan hukumnya fasik, rusak. Kamu salah mengimani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kamu ngaji, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang jadi haknya Allah yang harus kita imani. Kalau enggak, ente kelihatannya udah beres aja dah. Sholat rajin, puasa rajin, haji bolak-balik sampai capek bandaranya, ngirim ente bolak sono balik sini. Tapi akidah kamu rusak. Gara-gara apa? Kamu merasa udah iman benar kepada Allah. Iman itu perlu ilmu, gitu loh. Ini bedanya agama kita dengan agama yang lain. Agama yang lain imannya nggak perlu ilmu, cukup percaya aja. Apa kata pendeta percaya, apa kata pastornya percaya,
Orang Islam imannya nggak boleh hanya dengan modal iman saja, tapi harus pakai ilmu gitu loh. Ini bedanya agama Islam dengan agama yang lainnya gitu loh. Kalau Islam kok modalnya kamu jadikan sama, udah yang penting yakin aja, Beb. Berarti nggak ada bedanya Islam dan agama selain Islam. Yang penting yakin. Kita bukan yang penting yakin, tapi ada ilmu yang harus kita ketahui. Itu yang kedua. Famasalu qailina bidzalika, maka orang yang meyakini seperti keyakinan yang nomor 2 ini siapa? Al-Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok yang sekarang udah nggak ada. Udah punah kelompoknya. Dulu ada dulu. Tapi kelompok ini udah punah. Artinya udah dibasmi oleh ahli sunnah sehingga mereka sudah nggak berkembang lagi, ajarannya sudah hilang. Al-qailuna, orang-orang Mu'tazilah ini orang kayak apa perkataan mereka? Mereka mengatakan bi annal abda yakhluqul af'ala nafsihi al-ikhtiyariyah bi quwwatin khalaqahallahu fihi. Kata dia apa? Hamba kita ini bisa menciptakan usaha. Saya bisa usaha nih, ngangkat botol, ngangkat gelas, ngangkat buku, bisa sholat, takbir. Itu berasal dari diri saya, karena dalam diri saya ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Oh, pahamnya sama nih. Api diberi kekuatan oleh Allah. Badan kita diberi kekuatan oleh Allah. Sama nih. Orang yang meyakini ketika kamu sholat, Allahu Akbar, kamu yakini itu hasil usaha kamu sendiri, hukumnya fasik. Kamu ngaji, oh, bismillahirrahmanirrahim, kamu anggap itu hasil usaha kamu sendiri, fasik. Ngajinya kayaknya bener, tapi akidah kamu rusak. Kamu pergi haji, oh saya usaha sendiri, ngumpulin duit, ini apa, berangkat haji. Dianggap karena Allah telah memberi saya kecerdasan, Allah memberi saya kekuatan, maka itu saya manfaatkan untuk berusaha sendiri, hukumnya fasik. Jadi kamu kelihatannya al-ibadah, itu hanya casingnya saja, tapi dalamnya rusak, dalamnya fasik. Fal aslu, maka yang benar adamu kufrihim. Kelompok yang kedua ini tidak sampai hukumnya kafir, li iqrarihim bi annal qudratal abdi ala dzalika minallahi taala. Dia tidak dikafirkan menurut pendapatnya banyak ulama. Kenapa? Karena dia masih meyakini kekuatan yang ada dalam dirinya hamba itu dari Allah. Jadi ujungnya ya Allah juga yang bikin, tapi melalui perantara, gitu loh. Yang jadi permasalahan ini, Allah juga yang bikin, tapi melalui perantara. Ini masalahnya. Sedangkan Allah tidak butuh pada perantara, gitu loh. Jadi rusaknya iman seseorang itu yang meyakini seperti tadi, karena dia masih meyakini Allah butuh perantara. Terus yang ketiga, wa man taqada anal mu'athira huwa Allah ta'ala lakin ja'ala bainal asbabi wal musabbabatiha talazuman aqliyan bi haitsu la yasihu ta'akhuruha fa mata wujidatis sabab wujidatil musabbab fa huwa jahilun. Yang ketiga lebih parah lagi nih. Apa? Oh, yang menciptakan memang Allah. Yang bikin terbakar siapa? Allah. Tapi Allah kalau mau membakar harus pakai api. Kalau nggak pakai api, nggak bisa Allah. Ini parah lagi nih. Allah itu yang mengenyangkan siapa? Yang mengenyangkan Allah. Tapi Allah kalau mau mengenyangkan harus pakai nasi. Ini parah lagi nih. Kalau yang nomor 2 tadi,
Allah bisa saja mencabut kekuatan dalam dirinya si api. Allah bisa mencabut kekuatan dirinya si hamba. Ketika dicabut, hamba itu lemah, nggak bisa apa-apa. Tapi yang ketiga ini enggak. Allah nggak bisa mencabutnya. Memang Allah kalau mau bikin hangus harus pakai api. Maka kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang jahil. Dia bodoh tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak juga kelompok yang ketiga ini. Oh, kalau nggak pakai api gimana bikin terbakar Allah? Pakai apa? Bodoh nih. Nah, yang benar siapa? Kelompok yang keempat. Wa man i'taqada, siapa orang yang meyakini anal mu'athira huwallah, sungguhnya yang menjadikan hasil, yang menjadikan reaksi, yang menjadikan terbakarnya segala sesuatu huwallah adalah Allah. Wa anna bainal asbabi wa musabbabatiha talazuman adiyan bihaitsu yasihu ta'akhuruha huwa mu'minun naji. Kelompok yang keempat meyakini bahwa Allah lah yang menjadikan segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini. Adapun hubungannya antara aksi dan reaksi ini, sebab dan akibat ini hanyalah pergandengan adat. Allah menjadikan api bergandengan dengan terbakar. Bukan Allah menitipkan kekuatan pada si api. Artinya ketika api digandengkan dengan kertas, kemudian kertas itu hangus, maka seketika api itu nempel, Allah menjadikan kertas itu hangus, gitu. Jadi Allah langsung yang menjadikan hangus pada si kertas. Kamu makan, seketika kamu kenyang, Allah menjadikan perut kamu kenyang. Kamu minum obat, seketika kamu sembuh, Allah langsung yang menjadikan diri kamu sembuh. Dan semua perkara kejadian, ente nyetel kipas, AC dingin, seketika itu Allah bikin badan kamu jadi dingin. Bukan AC yang bikin badan kamu jadi dingin. Ini menunjukkan bahwa Allah setiap waktu menjadikan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Artinya kalau Allah tidak mau menjadikan terbakar, walaupun api kamu tempel-tempelkan, Allah nggak bikin terbakar, ya nggak akan terbakar, gitu loh. Bukan berarti ketika api ditempelkan nggak membakar, oh berarti kekuatannya api diambil, nggak begitu, nggak. Karena memang Allah tidak bikin dia terbakar, gitu loh. Ketika yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terjadi pada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu diapain? Mau diapain? Sembelih. Itu pisaunya ditempelin sama yang lain, putus. Ke batu hancur. Begitu ke Nabi Ismail nggak mempan. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan lehernya sobek. Walaupun tajam mau dikorok-korokin ya nggak bakal sobek, enggak. Ditempel yang lain Allah bikin terputus. Tempel yang lain Allah bikin terputus. Tapi ketika ke Nabi Ismail Allah nggak bikin terputus. Bukan kekuatannya, tapi Allah langsung yang menjadikan hasilnya, gitu loh. Ini loh yang harus kita yakini dari setiap-tiap sebab akibat yang terjadi di jagat raya ini. Ini yang keempat.
Kita masuk azan Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Fadhil. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Inilah keyakinan yang keempat yang mengantarkan kita kepada keyakinan yang selamat. Artinya siapa orang yang meyakini bahwa segala kejadian
dari sebab akibat, aksi dan reaksi itu diciptakan langsung oleh Allah hasilnya tanpa Allah menitipkan kekuatan. Adapun hubungannya sebab akibat itu hanyalah hukum adat yang diciptakan oleh Allah sebagaimana kita bisa beraktivitas. Nah, untuk apa jadinya gunanya sebab akibat, Beb? Ente jadi bisa beraktivitas. Kalau kamu mau membakar sesuatu, maka kamu akan cari api. Kalau kamu mau menanam sesuatu, kamu cari cangkul untuk untuk mencangkul tanah. Setelah tanamannya ditanam, kamu cari air untuk menyiramnya. Tapi setiap hasil yang kamu ingin dapatkan, kita harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berharap kepada alat, bukan berharap kepada masing-masing benda yang kita pakai sebagai alat kita bekerja. Apabila selama ini kita seperti itu, maka mulailah kita merubah keyakinan kita kembali kepada Allah bahwa setiap hal yang menjadi sebab apa yang kita pakai itu sebenarnya tidak bisa menghasilkan apapun, tapi hasil itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ta'ala, maka hasil itu muncul apabila terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak menghendakinya, alat itu kamu gunakan berkali-kali, maka tidak akan punya hasil apapun. Ketika alat itu kamu gunakan punya hasil, maka hasil itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kalau kamu mau pakai jimat sudah boleh. Sebelum ngaji ini kamu nggak boleh pakai jimat. Kenapa? Orang yang pakai jimat, bawa keris, maka meyakini di dalam jimat itu ada ini yang rusak, gitu loh. Di dalam keris itu ada kekuatan ini yang rusak, gitu loh. Tapi kalau kamu bawa jimat, ketika jimat kamu pakai, kemudian kamu mendapat keselamatan, tapi yakinnya kamu Allah yang bikin selamat, bukan kekuatan dari jimat itu, iman kamu selamat. Tapi kalau kamu meyakini dari dalam jimat itulah muncul kekuatan, rusak iman kamu. Dari dalam keris itu muncul kekuatan, rusak iman kamu. Ini loh kenapa orang-orang dahulu al-aqidah itu paling anti sama jimat. Ini bukan anti, jangan dulu pakai jimat, gitu loh. Kenapa? Kalau akidahnya belum beres, nanti pakai jimat tambah rusak keyakinannya, gitu. Akan menganggap bahwa dari dalam dirinya jimat itu bisa memunculkan sesuatu hasil, gitu maksudnya. Jadi statusnya jimat itu sama dengan api, sama. Statusnya jimat sama dengan pistol, sama. Ente bawa pistol, bukan kekuatan pistol yang bisa bunuh seseorang, bukan. Bukan kekuatan pistol yang bisa melubangi dada seseorang, bukan. Kalau Allah nggak jadikan dadanya berlubang, ente mau tembakin ratusan kali juga nggak mempan, nggak ada masalah. Jadi sesuatu terjadi karena sesuatu itu dikehendaki langsung oleh Allah terjadi. Kalau Allah nggak menghendakinya, maka sesuatu itu nggak akan pernah terjadi. Maka dikatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Yang Allah tidak kehendaki maka itu tidak akan pernah terjadi. Bukan dengan Allah menitipkan kekuatan. Inilah yang
menjadi keyakinan ahli sunnah yang insya Allah dengan keyakinan ini kita akan sampai pada keyakinan yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Kalau kita mati dengan keyakinan ini, kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Wa khaitu wajabalahu ta'ala al-wahdaniyah istahala alaihi didduhu. Kalau kamu sudah paham ini, berarti kamu sudah paham Allah itu betul-betul esa. Esa zatnya, esa sifatnya, dan esa perbuatannya. Jadi perbuatan menciptakan hanyalah perbuatannya Allah, tanpa ada yang lain lagi yang punya perbuatan menciptakan. Wa'lam, maka ketahuilah, anal bahsal wahdaniyati asyraful mabahith. Sungguhnya pembahasan sifat wahdaniyah ini adalah semulia-mulianya pembahasan di dalam ilmu tauhid. Walidzalika, maka karena ini adalah pembahasan yang paling utama, paling inti, kasurat tanbih alaih bil Qur'anil azim. Maka banyak sekali peringatan-peringatan tentang keesaannya Allah di dalam Al-Quran. Kalau kamu baca Quran, kamu akan dapati banyak ayat-ayat yang menunjukkan pada makna keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tentang keesaan perbuatannya Allah, bahwa Allah yang menjadikan segalanya, Allah yang menghendaki segalanya, Allah yang menentukan segalanya, tanpa ada yang lain yang ikut-ikut, tanpa Allah butuh bantuan, tanpa perantara, tanpa yang lainnya membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah keyakinan kita tentang sifat esanya Allah. Jadi jangan cuma baca suratnya aja, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, tiap hari dibaca ayatnya, tapi maknanya enggak nyambung. Ahadnya dibaca, tapi makna ahad enggak sampai ke hati kita. Jadi ahad yang harus kita pahami ada berapa? Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Maka ketika kita sampai pada tiga makna ini, barulah kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente naik motor, motornya diisi bensin, menganggap bensin yang bikin motor kamu jalan. Rusak enggak? Allah kemana terus? Nganggur. Ente naik pesawat, ente anggap pesawat yang bawa kamu sampai ke tempat sono. Ente isi pulsa, token listrik, ente anggap pulsa listrik yang membuat lampu rumah kamu jadi terang. Ini banyak kerusakan dalam ini banyak. Ketika ini enggak kamu hayati pelan-pelan, maka akan banyak tetap kerusakan yang terjadi dalam diri kita. Apalagi orang yang biasa wiritan, gara-gara wirid saya hasil ini, gara-gara wirid hasil ini. Allah nggak ikut-ikut jadinya tuh. Jadi semakin banyak kamu bisa menghayati sifat ini, kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu setiap hukum adat kita pikirkan, kita kembalikan, Allah lah yang menjadikan hasilnya, Allah lah yang menjadikan hasilnya. Adapun yang saya usahakan, ini adalah jalan yang diciptakan oleh Allah untuk mendekatkan hasil. Jadi sebab akibat hanyalah jalan yang diciptakan Allah untuk mendekatkan diri pada hasil yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keyakinan seperti itulah kita akan bisa menjadi orang yang keyakinannya menjadi benar, selamat, dan keluar dari keyakinan ahlul bid'ah insya Allah. Ini saja. Barangkali ada pertanyaan.
Kemungkinannya dua, puyeng sama paham. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang takdir. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah itu maknanya takdir yang berkaitan sama sebab akibat yang bisa kita usahakan. Adapun takdir yang nggak bisa dirubah itu takdir yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sakit, saya minum obat bisa sembuh enggak? Maka usaha kita, upaya kita ya hanya minum obat. Adapun sembuh atau tidaknya itu takdirnya Allah. Kalau takdirnya kita tidak akan disembuhkan, itu namanya takdir yang nggak bisa lagi dirubah. Kalau kau tahu-tahu sembuh, berarti itu takdir yang masih kita bisa berubah, gitu loh. Jadi jangan meyakini begini, oh takdir itu kalau ada orang melakukan kesalahan, maka dia akan dapat takdir yang jelek. Kalau dia melakukan kebaikan, akan dapat takdir yang baik. Ini banyak orang meyakini seperti itu. Jadi kalau saya umpamanya minum arak, terus saya kena liver, saya kena, yaitu takdir kamu takdir jelek. Kalau kamu kok sholat, ibadah, taat, terus kamu hidupnya sehat, berarti takdir kamu dapat takdir yang baik. Itu secara zahir seperti itu. Tapi makna yang harus kita pahami, bahwa yang dimaksud dengan takdir baik dan takdir buruk oleh Allah adalah Allah bebas menentukan apa saja yang Allah kehendaki. Ada seorang yang berbuat baik tapi hidupnya sakit-sakitan, ada orang yang ahli maksiat hidupnya sehat terus, ada. Jadi Allah bebas tuh menjadikan ujian kepada hambanya. Tapi yang kita harus pahami tadi, kalau kita mau menyebutkan ini takdir baik, maka baik itu berkaitan sama apa? Sama keridhoannya Allah. Kalau takdir buruk berarti berkaitan sama sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau Allah menakdirkan kita baik, maka kita akan dijalankan oleh Allah mendekati hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Apa itu? Ya ibadah. Kalau dapat ujian itu baik apa enggak? Kalau dapat ujian ketika kita hatinya dibikin sabar oleh Allah, maka berarti takdirnya baik. Gitu loh. Jangan kalau ujiannya tabrakan, ujiannya sakit, berarti takdir buruk. Enggak mesti. Takdir buruk itu kalau kamu udah dijadikan celaka, terus kamu enggak sabar, itu takdir buruk gitu loh. Tapi kalau kamu kok dibikin celaka, dibikin sakit, usahanya jatuh, tapi Allah kasih kamu sabar, kamu terima, kamu ridho, itu berarti kamu dibikin takdirnya baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh.
Jadi baik itu ukurannya adalah keridhoannya Allah. Jelek itu ukurannya tidak diridhoi oleh Allah. Jangan baik dan buruk ukurannya perasaan kita, jangan. Tapi baik dan buruknya takdir ukurannya adalah kalau kita dijalankan mendekati pada keridhaan Allah, berarti kita dijadikan orang yang baik. Kalau kita dijauhkan dari keridhaan Allah, berarti kita dijadikan orang yang tidak baik. Gitu ya. Udah, kita tutup. Kita terusin yang akan datang. Ini sebenarnya pembahasannya besok nih pada sifat kudrat iradat. Pada sifat Allah Maha Kuasa, akan bahas tentang takdir. Apa sih yang mampu diciptakan oleh Allah? Kita akan bahas besok. Tapi pertanyaannya sekarang, ya, mudah-mudahan besok kita akan jelaskan lebih tuntas lagi tentang apa itu yang namanya takdir, apa itu yang dikudrat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi anna naqtarabna ala ladha ashrabna wastur lana aurati wa amini rawati liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di au jiratin au suhba wal muslimina ajma'in. Amin rabbi isma fadlan wajudan mannan labi bisabi minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli zuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi dada gausi suhbi والحمد لله بالبني والتناهي والحمد لله بالبني سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.